Yang saya cintai, yang saya sayangi, segenap pengurus Majelis Taklim Al-Hasna. Semoga kedatangan ibu-ibu tadi tentu lebih awal, mempersiapkan lebih dulu. Semoga dengan itu Allah ridho kepada ibu-ibu semuanya. Begitu juga jamaah Majelis Taklim Al-Hasna yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang saya sayangi, yang saya rindukan, dan yang saya hormati. Mari kita awali bersama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, hari ini kita semuanya masih kanggo. Ibu pernah dengar seorang cerita, nyong ora tahu sembahyang, nyong ora tahu sedekah, nyong uripe segeleme dewek, tapi nyong alhamdulillah bisnisnya tetap. Sesungguhnya itu bukan alhamdulillah, mestinya innalillah. Karena bencana terbesar bagi diri kita itu adalah saat kemesraan kita dengan pencipta kita itu dicabut. Saat tidak ada lagi kedekatan kita dengan sang pencipta kita, maka bersyukur, alhamdulillah siang hari ini kita masih dicolek sama Allah untuk ringan langkah kaki kita melangkah ke tempat ini. Semoga dengan kita masuk ke masjid, hati kita pun masuk ke masjid, akhlak kita pun seperti penghuni masjid, ucapan kita pun seperti penghuni masjid, dan dengan itu semoga Allah meridhai kita semuanya. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan sebelumnya tadi pagi kami sampaikan suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lewat di kuburannya orang kafir. Lalu Rasulullah matur begini, mereka terlarang dari mendapatkan kebaikan. Mereka tidak mendapatkan kebaikan. Mereka tidak mendapatkan kebaikan, sampai 3 kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi. Lalu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat kuburannya orang mukmin, Rasulullah matur ngendika, itulah orang-orang yang saat ini mendapatkan kenikmatan. Bapak Ibu, ini dalil yang digunakan oleh para ulama dilarangnya percampuran pemakaman antara muslim dan non muslim. Maka saya bersyukur tadi pagi itu dicawe-cawe. Ternyata insya Allah saya memang iklan, tapi saya iklan untuk kebaikan. Insya Allah kita akan membebaskan 1 hektar luas tanahnya untuk bersama-sama kita jadikan kuburan khusus untuk orang Islam. Mengapa demikian? 1 tadi banyak yang masih tercampur. Yang kedua, ibu kalau datang ke kuburan Mbak Eva sedih sekali. Banyak adab-adab itu yang diabaikan. Contoh, masuk kuburan menggunakan sandal. Padahal Rasulullah itu mencontohkan kalau kita mau masuk kuburan sandalnya diapakan? Dilepas. Lalu banyak orang itu duduk-duduk di kijingnya tuh. Ketika menunggu orang di makam itu orang pada duduk, pada nginjek-injek pemakamannya saudara-saudaranya yang lain. Padahal kata Rasulullah lebih baik rambut kita, muka kita, tangan kita, pakaian kita semuanya ini terbakar duduk di atas bara api daripada menduduki nisannya orang lain. Masya Allah, itu belum lagi yang lain. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, besar harapan Mbak Eva kita semuanya ikut berpartisipasi di dalam hal ini. Mengapa ibu? Kulo kan matine gen ngemben. Masya Allah ya kan? Ketika datang ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal enggak mundur juga tidak maju 1 detik pun, pasti tepat waktunya ibu. Dan Allah itu bu, kenapa kita kalau mau keluar rumah itu hati-hati. Kalau Allah berkeinginan mengambil nyawa kita di
di suatu tempat, Allah akan buat kita itu butuh sesuatu di tempat itu. Kalau Allah menghendaki kita meninggal di pasar, Allah akan buat pagi itu kita tuh dilalah kepengen keluban lah, kepengen kerambil lah, atau kepengen tomat lah, lalu kita jalan. Maka betul-betul kalau mau keluar rumah tuh kaki ini ditanya, mau nggak kita meninggal di tempat yang akan kita tuju ini? Tadi kita dari rumah mau kemana? Mau ke Masjid Polres. Mau nggak meninggal di masjid? Mau. Pergi. Tapi kalau ibu mau ke sebuah tempat, kok kakinya ditanya, mau nggak dirimu meninggal di sana? Kalau jawabannya kira-kira nggak mau, maka tawakalnya kepada Allah itu harus lebih besar. Sekaya-kayanya orang di Wonosobo mau nggak meninggal di tokonya? Nggak mau. Mau nggak meninggal di bangku perusahaannya? Hakul emas terbesar di Wonosobo mau nggak meninggal dalam keadaan sedang jualan emas? Maunya meninggal dalam keadaan apa, Bu? Keadaannya dalam keadaan apa? Sholat ya, baru wudhu, atau sedang ngaji, atau baru beramal. Masya Allah, maka ibunda sekalian, banyak orang memikirkan hidup yang baik. Rumah didesain bagaimana cantiknya, mau jahit itu gimana, sini sebelah sini melipit-melipit, sini sebelah sini melipit-melipit. Tapi sedikit orang yang mendesain bagaimana mati dalam keadaan yang baik. Maka kita berdoa kepada Allah, duduk kita siang hari ini dalam rangka kita sedang mendesain besok kita semoga diambil oleh Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang husnul khotimah. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, sesuai dengan iklan yang diiklankan, kita hari ini akan membahas siapa, Bu? Ibu kalau dengar nama Korun gitu yang terlintas apa, Bu? Orang yang kaya raya, terus kikir, terus terbesit nggak di hati, Bu? Kalau orang nyebut Fir'aun di hati kita tuh nyong orang kayak Fir'aun. Kita seperti itu. Ketika kita mau bahas Korun, hati kita tuh sudah gini, ora apa-apa bahas Korun, nyong ora kaya. Ketika kita berbicara tentang tokoh-tokoh yang lain, katakan itu Alqamah, atau kita bicara dengan yang lain yang tokoh-tokoh itu negatif, Abu Lahab, Abu Jahal, kadang-kadang hati kita itu sudah pedenya luar biasa. Aku nggak kayak gitu kok. Saya bukan Korun kok. Saya bukan Fir'aun. Saya bukan Alqamah. Saya bukan Abu Jahal. Saya bukan Abu Thalib. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ketika Quran itu membawakan sebuah kisah, contohnya itu Korun, iya Korunnya waktu itu tinggal di zaman Nabi Musa, tapi karakternya akan ada sampai hari kiamat. Iya, Musa waktu itu berdakwah dengan raja zalim namanya Fir'aun. Fir'aunnya sudah mati, tetapi karakter Fir'aunnya akan ada sampai hari kiamat. Jadi betul kita bukan Korun, bukan Korunnya Nabi Musa, tapi bisa jadi karakter yang nempel di diri-dirinya Korun itu ada pada diri kita sekarang. Maka kenapa kita belajar kisah di dalam Al-Quran? Karena sepertiga dari Al-Quran itu isinya cerita. Allah itu matur begini, hei wong Islam, saya mau pedoman hidupmu sepertiganya itu dari kisah. Kalau kamu pahami cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran, maka itu akan menjadi pedoman hidup. Contoh kecil, bagaimana seorang istri menghadapi suami yang tidak taat kepada Allah. Kita akan kembali kepada kisah siapa? Asiyah, istrinya. Maka kemudian ingat, ketika kita dirundung dengan kesedihan, dengan musibah, Masya Allah, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, maka betapa kisah-kisah ini ketika kita pelajari itu, kalau yang menguatkan hati ada yang memberi contoh, kalau kamu diberikan harta jangan seperti Korun. Bukan Korun yang dulu, tapi barangkali ada sifat-sifat yang ada di dalam diri kita. Ibu, mari kita buka surat Al-Qasas ayat 77. Tadi Mbak Eva pesan di grup, ayo pada bawa Quran. Kita buka surah Al-Qasas surat ke-28 ayatnya 77. Halamannya 394. Saya ulangi lagi, surat Al-Qasas surat ke-28
ayatnya ke-76, 77, halamannya yang bawa Quran bisa dibuka halaman 394. Sudah ketemu? Cepat mana cari Quran sama cari notif WA? Mana Bu? Notif WA, notif IG, notif Facebook, lebih cepat mana cari Quran dengan cari notif itu? Sudah, nggak usah diteruskan, itu sudah cukup menjadi teguran untuk kita. Kita itu kalau mau cari ayat Quran, surat kepira begitu. Masya Allah, sudah ketemu nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan satu kata. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Ya Muhammad, sini. Tak ceritain. Dulu ada kisah yang luar biasa. Kisah siapa? Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sampai situ dulu. Kata Allah di dalam ayat ke-76 ini, sesungguhnya Qarun termasuk kaumnya Musa. Ada yang menyatakan bahwa Qarun itu sepupunya Nabi Musa. Tapi ulama yang mengatakan Nabi Musa itu keluarganya semuanya terdiri dari orang solih. Maka tidak mungkin Qarun itu saudaranya Nabi Musa. Qarun hanya hidup di zaman Nabi Musa. Namun andai pun Qarun sepupunya Nabi Musa, maka ibu mau keturunan kiai, mau keturunan darah biru, mau keturunan ustadz, mau keturunan nabi sekalipun, kalau kita nggak sama-sama solih, kita tidak akan bersama-sama nabi dan orang-orang yang kita cintai. Seandainya tidak sedulur pun wes konco, dan kita tahu bahwa Qarun itu mendukung Fir'aun. Jadi Qarun itu dikatakan saudaranya Musa, ada yang mengatakan Qarun bukan saudaranya Musa. Tapi apa yang ingin kami ambil pelajaran? Masya Allah, besok di akhirat ada orang berkata begini, Ya laita, laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah, celakalah. Seandainya saya dulu tidak berteman dengan dia. Masya Allah. Boleh hari ini kita duduk berdampingan, akrab. Ibu makan bareng, jalan bareng. Ada apa-apa dibagi bareng, akrabnya luar biasa. Bahkan kalau makan itu rebutan bayar. Tetapi ada orang yang akan berkata di akhirat, Ya laitani lan attakhid fulanan khalila. Seandainya dulu saya nggak berteman dengan dia. Seandainya dulu saya nggak bersahabat dengan dia. Kenapa penyesalannya? Ternyata dengan saya berteman dengan orang itu bukan didekatkan kepada Allah, tapi dengan saya berteman dengan dia, saya dijauhkan dari Allah. Yang ketika ngaji kita memakai pakaian seperti ini, namun ketika keluar kita berubah. Kenapa? Karena kita ingin dengan solidaritas teman tadi. Hati-hati. Yang ketika ngaji kita berusaha sholat tepat waktu, kemudian baca Quran. Yang ketika pergi dengan dia kita lupa. Kalau orang ngaji li absen sepisan ngapa? Yo dewek dolan kalau orang ngaji. Yang ketika harusnya kita taat sama suami, gara-gara akrab dengan teman kita, lalu kita berani dengan suami kita, nantang suami kita. Maka inilah contoh orang-orang yang besok hari ini deket. Pokoknya ibaratnya kita ini belahan jiwa lah, gimana lah. Ada mbak itu mesti ada mbak ini, ada bu itu, ada bu ini. Tetapi kalau kita tidak berteman karena Allah, tidak saling mengingatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, besok kita mati-matian akan nyesal. Ya laitani lan attakhid fulanan khalila. Itu teman. Bagaimana dengan keluarga? Al-yawma ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, kata Allah. Besok ada satu dengan yang lain itu, yang di dunia itu keluarga, tetapi di akhirat itu menjadi musuh. Kecuali siapa? Kecuali anak dan ibu yang sama-sama bertakwa. Kecuali ibu dan menantu yang sama-sama bertakwa. Kecuali kakak dan adik yang sama-sama bertakwa. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, cek lagi kenapa kita berteman dengan dia. Cek lagi sudah benarkah pertemanan kita. Tambah dekat enggak sama Allah. Kalau pertemanan kita menjauhkan kita dari Allah, nih sudah dikasih sinyal sama Allah. Maka kalaupun Fir'aun itu keluarganya Musa, enggak keguna. Mau keluarganya Nabi, mau keluarganya siapa, kalau enggak sama-sama solih, enggak masuk surga.
Ini Qarun. Maka dilanjutkan oleh Allah di dalam kata-kata selanjutnya. Fabagha. Bagha. Apa Ibu? Bagha. Mari kita ucapkan. Bagha. 1, 2, 3. Kalau Fir'aun itu innahu tagha. Apa Ibu? Tagha. Kalau Qarun bagha. Kalau Fir'aun tagha. Kalau Qarun bagha. Kalau Fir'aun apa bedanya? Bagha itu adalah sifat yang dilekatkan kepada orang yang melampaui batas dalam urusan harta. Tetapi Fir'aun nggak pakai kata-kata bagha. Allah memilih kata-kata tagha. Karena kata para ulama tafsir, begitu Al-Quran menggunakan tagha, itu disematkan kepada orang-orang yang melampaui batas dalam urusan kekuasaan. Jadi misalnya ada orang berharta tapi dia bukan penguasa, bukan pejabat, lalu dia bermaksiat kepada Allah, maka namanya dia bagha. Ada pejabat, dia bermaksiat kepada Allah, dia menentang hukum-hukum Allah, maka namanya tagha. Beda. Namanya sendiri-sendiri, dan yang melabeli ini Allah. Sementara di ayat yang lain ada Maryam yang dilabeli suci. Jadi kata Allah, Maryam, aku sucikan kamu dari para perempuan yang ada di dunia ini. Jadi mengatakan saya perempuan suci bukan Maryam sendiri, tapi siapa? Masya Allah. Dilabeli. Ini dilabeli Allah dengan bagha. Kenapa dia bagha? Fabagha alaihim. Kemudian ini diceritakan. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Sampai akhir ayat. Surat ini bercerita, dan Qarun itu diberikan kekayaan oleh Allah. Dalam satu kisah dinyatakan Qarun itu kalau jalan dikawal 300 pelayan laki-laki dan 300 pelayan perempuan. Ibu kalau jalan dikawal berapa Bu? Ibu dikawal siapa Bu? Dikawal malaikat insya Allah. Ini Qarun, Masya Allah, berarti kalau 300 orangnya masih di sana, pengawalnya sudah di mana Ibu? 300 pengawal laki-laki dan 300 pengawal laki. Enggak cuman itu. Lalu dia punya 4.000 tentara dan 60 unta yang dikatakan mikul harta bendanya kalau dia lagi pamer. Ini yang usbah ini Bu. Dikatakan usbah itu ada yang menyatakan 10, ada yang menyatakan 9. Dibawa kuncinya sama orang yang kuat cacahnya 9 sampai 10 itu Bu. Nggak cukup. Kalau Ibu kuncinya gudang berapa Bu? Kalau kita kan kunci depan aja, nah ini kunci syaratnya berapa tuh? 3. Koken serep kalau kita ya Bu kuncinya. Kalau Qarun enggak. Betul-betul kunci gudangnya itu banyak. Lah itu kunci gudang. Gudang kan besar kuncinya. Lah kalau kuncinya di bawah orang 9 nggak cukup, berarti jumlah gudangnya ada berapa Ibu? Berarti memang kita bukan Qarun ya. Ya memang bukan Qarun. Makanya kita sekarang kalau nemu ada orang gali tanah itu, dulu kalau kecil tuh kalau main di halaman tuh suka ngedok-ngedok tanah tuh suka berhayal. Seandainya di dalam tiba-tiba nemu, sebutnya hartanya siapa Bu? Padahal Qarun itu di Mesir, kok bisa hartanya sampai Indonesia Bu? Itulah namanya apa itu namanya peribahasa apa? Namanya mubalaghah gitu. Jadi bagaimana dilebih-lebihkan saking banyaknya harta sampai ketika kita sekarang nemu harta itu dikatakan hartanya siapa? Padahal Qarun kalau jauh di Mesir sana Bu, lain benua Bu. Maka ini hartanya. Pokoknya okeh banget, betul bisa dibayangkan. Tapi ada di dalam Al-Quran disebutkan seorang nabi yang kekayaannya tidak pernah terlampaui sampai hari kiamat. Dialah Nabi Sulaiman. Berarti sekarang kalau ada orang punya apa itu Ferrari, ada punya apapun, nggak terlampaui. Orang yang paling kaya di dunia adalah Sulaiman. Tidak ada yang melampaui. Qarun masih kalah dengan Nabi Sulaiman. Tapi ini Nabi Sulaiman itu kalau dapat apa-apa berkata hadza min fadli rabbi. Tapi Qarun gimana nanti ucapannya? Kemudian Bu, ketika Nabi Musa dan kaumnya melihat Qarun seperti itu, punya harta, dia nggak mau bantu, mereka menasehati Bu. Lihat ayat selanjutnya.
Lalu Muhammad, orang-orang di sekitar Qarun itu berkata, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini loh kenapa ad-dinu itu nasihat. Sampai ibu yang memberi nasihat kepada putranya pun butuh nasihat. Sampai suami yang memberikan nasihat kepada istrinya pun butuh nasihat. Sampai yang bicara ini, yang hari ini memberikan nasihat kepada orang lain pun butuh nasihat. Maka kalau melihat teman kita tersesat itu jangan dicela. Tapi ingatkan kalau mampu. Seperti kaumnya Nabi Musa ketika melihat Fir'aun mulai tersesat, dia mengingatkan Qarun. Apa kata mereka? Hai Qarun, ayo dong gunakan hartamu untuk mencari akhirat. Akhirat dulu loh Bu. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Baru kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Akhirat dulu apa dunia dulu Bu? Padahal kita sedang hidup di mana? Inilah Al-Qur'an. Karena para ulama kita mengatakan bayangan. Ibu ngertos bayangan itu bahasa Indonesia ini apa nggih? Ya bayangan. Kalau kita jalan begini Bu, kalau kita noleh bisa nggak nangkep bayangan kita? Ibu noleh begini terus nyekel layangannya bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau ibu jalan ke depan, bayangannya ini kemana? Mintal atau ngikut? Begitu kehidupan dunia. Kalau ibu nangkap, mau ditangkap dunianya nggak bisa. Tapi kalau ibu jalan saja dunia itu ngikut. Kata Imam Ghazali, apa-apa yang telah ditakdirkan untuk kita itu akan datang meskipun jaraknya itu 2 gunung. Dan apa-apa yang tidak ditakdirkan untuk kita tidak akan sampai kepada kita meskipun jaraknya itu hanya 2 bibir. Boten ngandel itu snack. Saya intip dulu, isinya 3. Nanti kira-kira sampai rumah ini menjadi rezekinya siapa? Yang punya cucu pasti ini. Nah istri itu luar biasa Bu, dapat snack kayak gini bisa kelingan suami. Mungkin mau betul Bu? Bisa kelingan anak. Kayaknya amor dilebok napas gitu kan Bu? Itu kalau saya, apa Ibu juga begitu? Kelingan suami, kadang-kadang itu membahagiakan sekali suami kita itu. Bunda nggak dapat jajan gitu Bu. Kalau ditanya gitu tuh rasanya gimana Bu? Jadi ini nanti rezekinya siapa? Lalu kenapa toh kita harus rakus? Uang ini saja nanti jadi rezekinya 3 orang. Bahkan kalau ini lupa di kendaraan nggak diturunkan nggak jadi rezekinya kita. Berapa sering kita buka kulkas tahu-tahu innalillahi sayup, padahal sudah di kulkasnya ibu tetap nggak jadi rezeki. Atau kadang sudah di meja makan sudah dimasak, ternyata lupa nggak ngenget, masya Allah mulur. Padahal sudah di mana? Itu kekayaan. Maka barang siapa memperbaiki hubungan dengan Allah, dia akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Barang siapa memperbaiki akhirat, maka Allah akan memperbaiki dunianya. Dan barang siapa memperbaiki hatinya, Allah akan memperbaiki fisiknya. Jadi ibu jualan capek-capek memperbaiki fisik, tapi hatinya enggak. Orang bahagia itu terpancar dari mana? Masya Allah. Itu kemarin di pengajian Anissa tuh, kita kan kalau masuk rumah itu baca bismillah, kemudian assalam. Kenapa kau masuk rumah aja harus minta tolong sama Allah? Wong cuman masuk rumah gari bledeng begitu. Karena bahagia itu asalnya dari mana Bu? Masya Allah. Dan kesedihan itu sumbernya dari mana? Ibu nangis di luar curhat-curhat itu, kesedihan itu kita bawa dari mana? Dari rumah. Keluar mungkin ketemu teman guyu sebentar, balik lagi kalau kesedihan itu masih ada di rumah, kita ngapain lagi? Sedih lagi. Jadi jangan cari kebahagiaan semu. Pastikan rumah kita adalah menjadi sumber kebahagiaan. Maka akhirat dulu Bu. Ini indahnya Al-Quran ini Bu. Akhirat dulu. Allah tidak pernah memuji orang yang ngaji terus nggak pernah bekerja, nggak dipuji sama Allah. Sebaliknya, Allah juga nggak muji orang yang kerja terus tapi nggak pernah. Yang Allah puji apa? Orang yang dua-duanya itu seimbang. Dan yang dikedepankan apa?
akhirat. Maka ibu kalau mau dagang, biar yang di depan akhirat tuh bismillahirrahmanirrahim, buka toko, semoga tokonya laris, dapat badi, bisa amal. Jadi sebelum dibeli orang kita sudah punya niat apa dulu? Sudah punya niat akhirat dulu. Ibu mau belanja bulanan di Suryamat atau di Rita, ketika nyetater mobil, ya Allah saya mau belanja bulanan, supaya anak-anak kami di rumah dan suami kami ketika makan itu tubuhnya kuat, ketika sholat itu badannya tegak. Jadi belum belanja, akhiratnya sudah diapakan? Sudah didahulukan. Ibu mau memakai pakaian yang bagus, Masya Allah. Kemarin saya sampaikan bahwa kita itu kalau ngaji nggak ikhlas itu sulit. Kemarin kan menderitanya orang tidak ikhlas. Mau berangkat ngaji udah bingung apa kemarin? Gue kelambi India, gue kelambi kia orang cantik prige. Gue kelambi kia itu udah menderita duluan. Nanti di tengah pengajian itu menderita lagi. Dong nyong mau dandan mau api kan mbak, kayak orang muni nyong cantik ya. Gitu. Nanti pulang ngaji menderita lagi. Nyong kayak gini sok keserangan lah, barang orang anak yang muni nyong prige apa nyong ayu apa nyong prige gitu. Jadi orang tidak ikhlas, nggak ada akhiratnya itu menderita luar biasa. Sebelum, ketika, bahkan sesudah mengerjakan segala sesuatu. Ibu sama suami nggak ikhlas itu menderita, ya bu. Kan maunya saya menampakkan uban kepada suami nih bu. Ayah nih bunda ubanan, pengen dijawab apa bu? Ibu pengen dijawab apa jujur? Gak apa-apa, ubanan juga tetap cantik. Enggak, kalau suami saya memang udah tua ya ubanan gitu. Tapi karena kita memang ubanan, ya benar memang sudah tua ya ubanan begitu bu. Tapi kalau ibu tuh nggak, dasarnya itu nanti mau dipuji kayak ngapa udah langsung tersinggung tuh, nek nawang wis tua ubanan begitu kan bu. Jadi apa-apa itu harus akhirat dulu seperti ini. Tapi Fir'aun nggak mau. Maka nasihat pertama, hei Fir'aun, dulukan akhiratmu. Hartamu itu loh untuk ngejar akhirat. Bu, maka ibu di dompet tadi 1 juta. Kalau tadi ibu memasukkan nanti ke dalam kotak itu 50.000, yang 50.000 itu pasti ketemu lagi. Besok diadang ibu di sirot itu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya uang 5.000 yang ibu masukkan ketika pengajian Al-Hasnah. Ketemu. Tapi kalau yang lain tidak dimasukkan untuk ibadah, niatnya nggak ada ibadahnya, habis begitu saja. Jadi makanan dimakan, habis. Jadi pakaian kena setrika saja sudah tidak bisa dipakai lagi. Apa nasihat kaum Fir'aun yang kedua? Masya Allah. 1, wabtaghi dan seterusnya. Nomor 2, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Saya punya Quran, yang Quran itu saya kasih pensil bu. Jadi kalau ayat seperti ini saya kasih garis miring. Nasihatnya tadi nomor 1, nomor 2 ini, nomor 3 dan seterusnya. Quran khusus 1 yang saya gunakan untuk belajar. Kemudian Quran itu bukan dicoret-coret, tapi saya beli tanda. Apa kata kaumnya ketika menasehati? Domongi pertama orang gelem rungokna, nggak bosen, domongi lagi. Apa kata kaumnya? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Fir'aun, ayolah berbuat baik. Tolong saudaramu sebagaimana Allah telah menolongmu. Saya kemarin lihat pemandangan yang luar biasa. Sayang saya bukan vlogger dan bukan YouTuber. Anak saya YouTuber itu tak rekam mesti jadi konten bu. Jadi ada pemuda, saya lihat itu 2 pemuda karena kacanya itu dibuka bu. Kemudian mengendarai mobil Avanza, ada simbah-simbah itu di pinggir jalan bawa gendongan nih. Kalau simbah naik Pekan Garong kan sambil beton apa nih bu? Gendongan. Si pemuda ini sudah saat gitu melewati simbah ini. Lah kok saya lihat ini mobilnya mundur, terus aja mundur. Ternyata si pemudanya itu turun, kemudian buka pintu. Simbahnya ini kan wong sepuh, munggahnya angel, ikain nggak pernah naik kendaraan itulah, mungkin biasanya naik angkot atau apa. Sama mas-masnya itu dibopong. Asli, nek saya YouTuber kue tadi syuting ada kena konten dermas kue ben apa bu? Ben viral. Itu luar biasa. Wa ahsin. Kenapa sih kita naik kendaraan kok ketika melihat orang di jalan kok nggak mencoba nutip? Ini tidak berlaku di semua tempat nih bu. Ada bapak-bapak, ibu enggak pak, dari pula pak. Ya, jangan. Jadi kita, karena kita perempuan nggak mungkin lah kita ngampiri sembarangan. Itu kan konteksnya laki-laki. Kalau ada apa-apa dia bisa mengatasi. Bukan kita kemudian nunuti monggo pak, dan masya Allah, pernah nggak sih ibu berdoa? Ini
Bahkan ibu berdoa, ya Allah jagalah suamiku. Biasanya yang duduk di samping suami ibu siapa? Kalau di kendaraan, ibu tuh pernah nggak sih ibu kalau naik kendaraan tuh berdoa, ya Allah kursi ini jangan diduduki orang lain selain aku. Biarkan yang memisahkan aku dengan dirimu hanya Masya Allah, gitu ya Bu. Pernah sih ibu berdoa sampai seperti itu? Itu bukti bahwa kita tuh mau mageri suami kita dari bermaksiat. Semoga tidak ada yang duduk di kursi ini kecuali kita pasangan yang halal. Sebab kalau tidak berdoa begitu bisa saja beliau digoda setan untuk menaikkan perempuan kemudian duduk di kursi depan. Masya Allah, ini contoh kecil berbuat. Pernah di kendaraan balapan bayar sama orang? Lah ibu nggak pernah naik angkot sih. Ya mulai pada nggak ngomong motor dewek itu udah pernah menemukan kala mobilnya digeletakaken, jadi ibu aling tindak numpak nopo? Numpak angkot. Dan kemudian berdoa pokoknya gak numpak angkot ki bali mengana pokok semotor gak tak bayar kabeh. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Masya Allah. Lawang dicolong kucing pindangi satu aja ibu non saya kucingnya 3 pakakan. Coba kucingnya diapain? Sing goreng pe urang. Nek ora dioyok-oyok ngono. Masya Allah Bu, kucing, lihat ya Bu. Kucing itu kalau mau nyuri itu tenang apa enggak sih Bu? Kucing kalau mau nyuri itu wajahnya tenang apa enggak? Dia tuh noleh kanan kiri. Hewan yang enggak berakal saja kalau mau nyolong aja enggak tenang. Apalagi manusia yang diberikan hati dan akal, demi Allah orang korupsi itu enggak akan ada yang hatinya tenang. Kucing aja nyolong enggak tenang kok, padahal dia enggak punya hati. Akalnya enggak sempurna. Apalagi manusia yang lengkap mesti tidak tenang. Maka mbok yo sebelum goreng itu kalau beli tongkol ke Bu Hajah di pasar itu minta sama kepalanya Bu. Ibu dagingnya, kucingnya kasih kepala, jangan ibu semuanya lah, kucingnya nggak kebagian ya. Ikan duri lunak, ayam tulang lunak. Manusia itu rakusnya luar biasa. Sak tulangnya itu loh mau dilunak-lunakkan, mau ditelan semua. Lah terus kucingnya kebagian. La haula wala quwwata illa billah. Lanjut, apa nasihat selanjutnya? Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Fir'aun, kamu jangan berbuat kerusakan. Allah itu tidak senang sama orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemarin di Masjid Fatimah Zahra kita belajar karakter mukmin. Lebah itu kalau menclok di kembang ngambil madu, kembangnya rusak atau tidak? Tapi manusia kalau ngambil emas di dalam bumi, lingkungannya jadi rusak atau tidak? Nah, ini kata Fir'aun. Kata saudaranya Fir'aun menasihati, jangan berbuat kerusakan. Allah tuh tidak senang sama orang berbuat kerusakan. Tangan kayak usaha geledes. Ini tas saya tuh, tas saya tak tinggal. Isinya kayak plastik, bungkus permen, tisu bekas, toko tak umpel-umpel. Nanti begitu sampai rumah saya buang ke tempat sampah. Ini tangan itu jalan dolim. Ibu naik kendaraan ngeng, buka kaca dikit-dikit, permennya dibuang. Dolim ini. Karena mobil resik dalane. Nah, insya Allah ibu-ibu alasna nggak ada yang kayak gitu. Jadi dibuka dikit, buang. Nah, tangannya itu berbuat kerusakan. Anak kembang, porah, maer-maer yang kono yang tangannya dipuntes. Maer temen tambung-ambung lebare dibuang. Jangan biar bunga itu bertasbih. Itu kata Quran. Dan apa kata para ulama itu? Kita tuh kan bertasbih dengan menggunakan mulut. Mulut itu kita gunakan untuk makan. Lalu pohon itu cara bertasbihnya bagaimana Bu? Sama. Ada ulama yang mengatakan kepalanya pohon itu adalah akarnya. Karena pohon makan menggunakan, maka mereka bersujud bertasbih kepada Allah. Masya Allah. Saya ketika mendengar ini, la haula wala quwwata illa billah. Biarkan bunga mawar itu bertasbih mboten usah kecuali yang dijual. Jadi ayo tangan kita itu jangan berbuat kerusakan, Allah nggak senang. Nah, ibu kalau ada teman menasehati seneng nggak? Temenan? Yakin? Mbak Eva lu nyindir, nyong kayak madep nyong wae Kang. Apa Fir'aun Bu? Masya Allah.
dinasehati 1 2 1 2 1 2 3 jawab. Ini karakter Korun. Jadi kalau ada orang dinasehati kok jawab, berarti Korun. Suami menasehati, diam pertamanya. Wes Pak, siki gentenan nyong sing tak. Siapa kalau kayak gitu? Iya. Persis kayak Korun. Udah dinasehati tadi 1. Jangan seperti ini, wa ahsin, jangan berbuat kerusakan. Korun jawab. Seolah-olah dia mendengarkan, tapi dia mengumpulkan senjata. Apa katanya? Di ayat ke-78 Korun berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Pernah dengar ketika teman kita dinasehati, ngapa sih orang mengurusi uripe wong liya ngapa? Nyong kelambi tuku dhewek kadhe sing ngresek nun sewu. Nyong panganan makan nyong bayar dhewek kok dhewe semang milu-milu. Nyong motor tuku dhewek, tuku bensin bayar pajak dhewek, nyong gak mau dibayar, terserah nyong. Pernah Bu? Persis kayak Korun bilang kayak gitu. Korun sedekah, ngapain saya sedekah? Duit saya sendiri kok kamu ngatur saya. Korun sholat. Dulu saya kalau naik travel itu sopir travelnya semoga sekarang udah sholat. Kalau kita berhenti sholat tuh Mbak Iva nitip absen kali Gusti Allah gitu. Nitip absen kali. Ya karena belum diberikan hidayah untuk sholat ya saya bilang ya besok semoga sholat sendiri. Insya Allah di Wonosobo nggak ada orang yang dibilangin begitu. Awak-awaknya nyong dewek ya terserah nyong, gak tak buka ya terserah nyong, gak tak tutup ya terserah nyong. Duit-duitnya nyong dewek gak gua amal ya terserah nyong, gak gua tuku-tuku ya. Pernah Bu? Bahkan mungkin kita tuh begitu ketika dinasehati. Weh orang mengurusi suargane wong lah. Jadi semua mesti mlebu swarga Pak, ngurusi swargane nyong. Orang yang punya karakter begitu ketika dinasehati sama dengan Korun. Dalam bahasa Arab biasanya Korun itu laki-laki, kalau perempuan ditambah tok marbutoh. Ya berarti Korun sama Korunah gitu. Korun tuh jawab kayak gitu. Kamu tuh kaya karena Allah. Kata Korun enggak, memang saya pintar. Korun itu dikatakan orang yang sangat pintar bisnis. Jadi pintar bisnis saja nggak beriman bahaya, bisa jadi Korun. Jadi Korun ini pintar banget bisnis, makanya kaya raya. Makanya ketika dinyatakan, dia wajar lah nyong soke, wong nyong pintar bisnis kak. Ya wajar lah wong nyong pintar, itu Korun. Masya Allah. Kemudian dijawab lagi, ibu menasehati teman dijawab kayak gitu, motong apa tidak? Nyong suara kak ngomong gimana nggak harus jidor, kan? Enggak, kaumnya Nabi Musa. Ini bukti bahwa Nabi Musa itu salah satu dakwahnya itu berhasil. Karena apa? Ulama-ulama di sekitar Nabi Musa enggak motong menasehati Korun. Dinasehati lagi. Kemudian apa kata mereka? Hei Korun, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'an wala yus'al an dzunubihimul mujrimun. Hei Korun, ayolah taat kepada Allah. Masa kamu lupa sih dulu banyak orang yang lebih kaya dari kamu dan mereka dihancurkan oleh Allah. Bukankah kaumnya nabi-nabi itu banyak yang ditenggelamkan di balik kan Bu? Dulu itu ada orang lebih kaya dari kamu Korun, tapi dia juga mati tenggelam. Bu, jangan sampai jadi orang yang dinasehati nembewai ngandel nek pun kejadian. Contoh Bu, jangan cepat-cepat judi orang ngandel. Barang wis urung wong judi hancur ibu bareng. Oh ya mancen nek wong judi ke medeni itu orang balul. Gimana caranya kita tuh dinasehati nggak usah dikasih contoh kehancuran orang tuh kita bilang iya. Bu, jangan dekati judi ya, judi itu bahaya. Iya, kalau itu nasihat agama saya percaya. Tapi kalau kita balul, orang ngandel, nganti weruh di depan mata orang judi rugi baru kita, yakin Mbak Eka, yakin. Kalau weruh dengan semata-mata niku wong nek kalian wong tuane, nggak usah nunggu lihat orang ditanjukkan Allah dihancurkan. Tapi kita sudah terlebih dahulu menjemput nasihat itu. Maka Korun dinasehati seperti itu. Masya Allah Bu, ini jenenge Korun. Tadi kan sudah dinasehati.
dinasehati malah nantang, dinasehati lagi tambah. Apa yang dilakukan Qarun? Gempungi banget. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Begitu dibilangin Qarun tambah ndodro bahasa Wonosopone. Malah metu semua kekayaannya itu digotong dan dipamerkan. Allah. Jadi ada orang kalau dibilangin itu malah nantang. Mbak jenengan mbok klambine ditutupi ngesuk ora ditutup malah tambah apa? Malah tambah dibuka sing luwih seksi maneh. Jenengan kene maemke sing sederhana wae misalnya atau beli sesuatu tuh jangan banyak-banyak, ngesuk malahan tuku sing luwih pol-pol kae maneh. Pak jenengan nek salat mbok aja telat, ngesuk malah tambah dipepet namane. Ini Qarun. Setelah dibilangin tambah enggak terima, tambah dia keluar rumah, seluruh isi gudangnya itu dibawa ditunjukkan kepada kaum situ. Masya Allah. Jadi kalau kita dibilangin jawab, dadi Bu, mbok jenengan dadi wong sing manut, diam atau jawab? Temenan? Diam atau jawab? Kok jawab bapak sekecap, ibu jawabnya 3 kecap, berarti ya sudah, ibu lanjutkan sendiri. Masya Allah. Ketika Qarun keluar, ada orang bilang begini, ini Quran ini indah sekali. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu haqqin 'adzim. Ketika Qarun lewat, wah, mungkin istrinya wajahnya apa Bu? Cantik badannya. Kendaraannya Qarun mungkin kalau sekarang apa sih Bu kendaraan paling mahal? Saya kemarin lihat taksi terbang itu siaran. Di Indonesia sudah ada 3 orang yang pesan Bu. Taksi terbang. Masa apa gitu jenenge? Itu sudah ada yang pesan itu. Berarti nang Indonesia wonten wong sing duwite pol akeh. Lha kok taksi regane pira ngono? Rata senirokna. Mun wonten sing pesen 3, Bu. Jadi ketika dia menampakkan kekayaannya itu ada orang begini. Ya Allah, penak temennya jadi mbak kae. Wis ayo montore main umai. Api kayaknya bojone romantis banget, cok ngawakna kembang, coklat, cok ngejaki makan malam nang ndi, nginep nang hotel ngendi, enak temen ya. Jadi Masya Allah, ada yang kepengen jadi Qarun Bu. Ibu cok ngomong kayak gitu. Ingat kemarin kita belajar cermin, kalau tangan kita melambai kanan, yang di cermin yang melambai yang apa? Begitu loh kenyataan hidup. Ada orang kelihatannya kok enak banget, ternyata di rumahnya dia diuji oleh Allah dengan kehidupan yang Masya Allah mungkin sama suaminya sempit. Tapi ada orang yang kelihatan kayak ini uripe melas temen tapi guyu mau nih Bu. Coba Ibu lihat, kalau kebahagiaan itu hanya yang punya harta, non sewu pemulung itu nggak akan ketawa Bu. Pak Tani kuli bangunan itu nggak akan ketawa kalau kebahagiaan itu hanya milik orang yang punya harta. Tapi karena Allah itu adil, naruh kebahagiaan itu di mana? Hati. Semua orang punya hati, jadi semuanya akan merasakan bahagia. Kalau kebahagiaan itu milik pejabat, yang bahagia cuma siapa? Yang nggak pejabat menderita. Tapi Allah tuh cantik sekali menaruh bahagia itu di mana? Sama sekali Allah nggak naruh bahagia di mana, tapi ditaruh di mana? Jadi ada orang kepengen itu, tapi ada orang yang bilang kedua, ayat ke-80. Wa qala alladziina utul ilma, Masya Allah, wailakum thawabullahi khair liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa sabirun. Gelombang kedua berkata, orang yang diberi ilmu, orang sepiraha kowe ngemben nang swarga nyungkak duwe sing luwih maer sekangku kowe. Gitu Bu. Jadi nggak usah iri, gitu aja Bu. Ini kenapa? Karena dia punya ilmu, dan ilmu itu salah satunya kita dapat dari ngaji. Jadi orang ngaji itu kalau lihat ada orang bawa sesuatu yang baik, nggak usah iri, tinggal bilang gini, ya Allah hari ini saya belum punya, semoga suatu saat lagi saya bisa punya untuk beribadah.
Kan ada orang diberikan harta dan ilmu, ini sebaik-baiknya orang. Ada orang nggak punya harta tapi punya ilmu, dia canggih, tetap bisa berpahala seperti orang kaya. Karena apa? Ketika melihat orang haji dia gini, ya Allah Gusti, kapan nggih kula kagungan harta sing ajeng tak lakoni sepindah kula ajeng daftar haji. Padahal uangnya udah ada di tangan belum. Tapi karena beliau punya ilmu, dapat pahala haji nggak? Ada orang punya harta dan ilmu, dua punya ilmu tak nggak punya harta, yang ketiga nggak punya ilmu punya harta. Maka sebaik-baik harta adalah harta yang diberikan Allah kepada orang beriman, manfaat untuk semua. Seburuk-buruknya harta diberikan kepada orang yang nggak beriman, hartanya mubadir, paling apes maning tunggal. Ini kan nggak punya ilmu, masih punya harta. Gelombang keempat, orang ilmu leng bayangna ngemben nyenyak duit-duit nyong mangkat judi. Karena nggak punya ilmu, uangnya ya belum ada, leng bayangna elek. Nyong pokoknya gak ngarah mbak kai sing pol ayune kae. Udah elek. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, karena punya ilmu, dia berkata, apa yang dipamerin Korun itu nggak seberapa. Nggak seberapa. Besok Allah lebih yang punya lagi. Maka setelah ada dua perkataan ini, apa Bu? Korun tadi sudah diingatkan berapa kali, malah nantang. Apa kata Allah? Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fakhashafna bihi wa bidarihil arda. Allah sudah nggak punya cara lagi nasihati Korun. Dua mongi peng pinten nembe, didatangi Nabi Musa mental, datangi ulama mental, datangi, maka ditenggelamkan Korun beserta rumahnya, kata Al-Quran ini. Amblekan. Ingat video Sulawesi Bu? Bagaimana lumpur itu menelan rumah dengan apa Bu? Deket aja kemarin di Tenggering itu. Masa Allah saya hanya Allahu Akbar. Betapa Allah itu kalau nggak mau itu. Kemarin saya muter ke Mbatur itu seumur hidup baru pertama kali lewat Mbatur putar Banjarnegara, lewat desa yang pernah apa itu Bu? Gunung sebegitu kok dulu digugurkan sama Allah. Jadi sama Allah ditenggelamkan entek gretek ketika Fir'aun mati. Baru di ayat ke 82, Masya Allah. Wa asbahal ladina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun waika anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir. Ketika Fir'aun sudah tenggelam, orang yang tadi bilang penak temen ya tadi Fir'aun itu, baru mereka berkata apa artinya 82. Dan orang-orang yang kemarin berangan-angan kedudukannya seperti Korun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah itu melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Ini gak mulia orang kayak gini di hadapan Allah. Kenapa? Sadarnya baru setelah apa? Lihat kejadian. Mestinya Allah mau hatta kita belum lihat kejadian orang sombong itu tenggelam, kita tetap beriman. Jadi orang yang tadi berandai-andai Fir'aun sekarang menyesal, mencenek Gusti Allah kewis menentukan paling apik. Sudah paling bagus, kita semuanya akan tunai rezekinya Ibu. Sebelum saya akhiri, Masya Allah, saya pernah menceritakan kan, ada simbah-simbah gerah di rumah sakit, minta semua putranya dikumpulkan. Ketika putranya semuanya kumpul, cucunya itu bawa es krim. Lah kok simbah ini memberi kode bahwa dia itu pengen dahar es krim yang dipegang cucunya itu. Dikasihlah es krim itu. Setelah dahar es krim ini apa Bu? Jadi kalau rezeki kita hidup kurang es krim, Allah nggak akan nyabut nyawa kita sebelum es krim itu sampai di tangan kita. Jadi jangan khawatir. Semua yang ditakdirkan Allah kepada kita pasti sampai. Saya pernah bercerita, saya habis ngantar suami ke Varia, saya pulang tuh mau beli bakso. Tapi saya kalau beli bakso di Bu Nuri itu umpet-umpetan. Karena kalau konangan Bu Nuri itu nggak jadi beli satu malah dapat 3 Bu. Jadi saya umpet-umpetan. Anak montore ora ya? Orang anak montore. Dengan pedenya saya parkir saya turun masuk ke toko, mobil beliau nyusul. Sit, alah konangan dia. Temenan tuku loro oleh 5.
bareng kok mesti diparingi lah. Gak bisa, pasti sampai. Dan sekuat apapun kita berupaya itu masuk ke mulut kita. Saya bawa rese gak semiro. Terus bayangkan aku tekan rumah karo sega anget, resene wah karo sambel, resenya tak buka, tak tinggal nyentong sega. Ternyata Allah mendatangkan makhluk bernama saya sudah gawa dari lek saya itu rese siji tok, bener-bener siji. Karena rese itu kan satu asin bisa dimakan dengan banyak nasi. Enggak rezeki. Padahal sudah dibawa dengan tangan ini, sudah ditaruh sedang nyentong sega. Begitu loh, sudah yakin toh. Kalau yang ditakdirkan Allah itu menjadi milik kita pasti sampai. Dan jangan buru-buru. Orang yang korupsi itu rumangsane dengan korupsi itu dapatnya lebih banyak. Salah. Dia tidak korupsi, yang diambilnya itu akan tetap diberikan Allah dengan cara yang halal. Cuman dia nggak sabar. Jadi maling itu ketika nyolong HP, sebenarnya dia tidak usah nyolong saja, besok apa Bu? Dikasih sama Allah HP itu. Tapi maling itu tidak sabar, maka dia akan ambil yang dia rasa jatahnya dengan cara yang tidak baik. Pun yakin pokoknya. Niki cobi mungkin ibu merenung dari sekota ini sampai rumah jadi rezekinya berapa orang. Sudah, Masya Allah. Kemudian laula ammanallahu alaina la khashafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Kemudian diteruskan, Masya Allah, Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari rahmat Allah. Embane nyong dadi korun, nyong wis milu apa Bu? Gelelep kata orang ini. Jadi kita tuh sering maksa Tuhan. Kemarin kita ceritakan tempe toh Bu. Tadi minta apa orang ini? Pengen seperti korun. Barang korun mati tenggelam, dia bilang apa? Bilang nyong ora dadi. Jadi kita tuh sering memaksa Allah kalau berdoa itu. Makanya kisah tempe itu bagus sekali. Penjual tempe yang tempenya belum matang itu loh. Ya Allah, mbok dimatengna, ya Allah, mbok dimatengna, kalau tempenya mboten payu. Dia gelisah nanti kalau tempe saya nggak laku. Ternyata datang orang yang mencari tempe belum matang. Sekarang doanya gimana? Ya Allah, semoga doaku tadi tidak Engkau dengarkan. Ya Allah, kalau tempenya aja mondol mawon. Ampun dimatengna ya Allah, niku wong luru tempe mondol. Ya Allah, Maha Suci Engkau, yang petir dan kilat itu juga bertasbih kepada Allah. Kita ini berdoa sering maksa Allah. Ya Allah, mbak kula diparingi anak lanang, gitu itu maksa itu. Sudah yang terbaik menurut Allah. Tapi kita boleh meminta, tapi tidak boleh memaksa. Ini kan tadi maksa. Pengen jadi korun, barang wis korun apes nyorok jadi korun paha begitu Bu. Mbak perlu pengen koyo Mbak Kai, barang ngerti Mbak Kai ujiannya koyo ngene, nyong ora dadi Mbak Kai paha, nyong gak dadi Mbak Eva wae. Ora paha dadi Mbak Kai, ning ujiannya koyo ngono. Maka itu yang ditakdirkan Allah untuk kita yang paling apa? Sudah hidung kita kayak gini nih sudah yang paling pas menurut Allah. Janggut kita yang mengkenen sudah yang paling pas menurut Allah. Tinggi kita sebegini sudah paling pas paling pas menurut Allah. Dan apapun yang sampai kepada diri kita hari ini paling pas katanya Allah itu. Dan suami ibu yang kadang ibu sebel apa enggak? Enggak lah, masa ada istri sebel sama suami Bu? Enggak ya Bu? Jadi yang paling pas untuk mendampingi hidup kita sampai mati siapa? Ya suami kita saat ini, dengan segala kekurangan beliau dan kekurangan kita. Jangan beliau toh kurang apa sih Pak dengan dia bojo kaya nyong. Kepedean, kurangnya pirang jangan. Kayak saya tuh ketika ada penipuan di toko itu saya bilang gini, ya Allah ya, dosa apa ya kan ditipu. Suami saya jawab ke Pak Antengnya, pede temen dosa apa, dosanya pirang-pirang. Sini kan mau gaya nih, ya Allah nyong berdosa apa ya kok Gusti Allah muji nyong. Kata suami saya,
pede banget dosa apa, dosanya pirang-pirang. Jadi nggak apa-apa kita diuji, ya memang dosanya itu banyak sekali. Maka semoga tidak ada karakter korun dalam diri kita niku. Intine korun niku domongi ngeyel merengkel. Domongi ngeyel jawab niku korun niku. Jadi usaha pengen. Demikian pengajian kita. Semoga turunnya hujan ini berbarengan dengan turunnya rahmat Allah untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pengajian ini dijaga Allah sampai kita berteman di dunia dan berteman di akhirat. Selamat mentadaburi kembali surat apa tadi? Ayat berapa tadi? 77 sampai ke atasnya. Nanti pulang nyetel kartun korun. Jangan kalah sama cucunya ya Bu. Nek gak kedawan sing film asli nyetale sing kartun mawon. Jangan kalah sama anak-anak kita. Yuk tadi ibu ngaji korun, siki adit nonton film korun. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.